Selamat datang di Suara Kehidupan, sebuah ruang di mana kita belajar bahwa dunia seringkali menilai seseorang hanya dari kulit luarnya saja. Hari ini, kita akan masuk ke dalam kisah Pak Budi, seorang ayah dengan 3 anak, di mana kesuksesan telah membutakan mata hati 2 anaknya. Namun, di tengah cacian dan pengusiran yang menyayat hati, ada 1 anak perempuan yang memilih untuk tetap setia, tanpa tahu bahwa ayahnya bukanlah orang sembarangan. Siapkan hati Anda, karena kisah ini akan membuktikan bahwa singa yang diam bukan berarti ia telah kehilangan taringnya. Mari kita mulai. Subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya, hanya di Suara Kehidupan. Jiwa prajuritku yang telah lama tertidur, kini mulai membuka matanya. Ia tidak terbangun oleh suara trompet perang atau dentuman meriam, melainkan oleh getar halus di jemari putriku, Anjani, saat ia meletakkan secangkir kopi di meja kayu yang berdebu. Sebagai seorang ayah yang menghabiskan puluhan tahun di belantara tugas negara sebagai Panglima Kopassus, aku telah dilatih untuk membaca sunyi. Dan di dalam sunyi yang dibawa Anjani pagi ini, aku mendengar jeritan yang sengaja ia redam. Tanganku yang kasar dan penuh kapalan kembali meraba permukaan papan jati di hadapanku. Teksturnya yang tak rata adalah peta hidupku. Penuh luka, guratan, namun tetap kokoh berdiri. Di mata penduduk desa ini, aku hanyalah Budi Sadewa, tukang kayu tua yang lebih banyak bicara pada pohon daripada pada manusia. Mereka hanya melihat punggungku yang mulai sedikit membungkuk, tanpa pernah tahu bahwa di bawah kulit ini, otot-ototku masih menyimpan memori tentang bagaimana melumpuhkan lawan dalam hitungan detik. Identitas asliku telah dihapus, dikubur dalam peti besi institusi demi keamanan bangsa, dan aku menerima pengasingan ini dengan penuh keikhlasan. Namun, Anjani adalah satu-satunya jabatan yang paling kucintai hingga akhir hayatku. Bapak, kopinya sudah dingin. Suaranya lembut, namun ada retakan kecil di sana. Sepersekian detik, aku menangkap binar air yang tertahan di sudut matanya sebelum ia berpaling. Aku terdiam, membiarkan aroma kayu dan sisa uap kopi memenuhi rongga dadaku. Hatiku terasa perih, sebuah perasaan yang jauh lebih menyakitkan daripada luka peluru manapun yang pernah menembus tubuhku. Mengapa kau sembunyikan beban itu, Nak? Apakah kau pikir punggung tua ayahmu ini sudah terlalu rapuh untuk memikul dukamu? Aku bangkit berdiri, merasakan sendi-sendiku yang berderit, sisa-sisa perjuangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Aku mendekatinya, melihat bagaimana bahunya yang kecil tampak memikul beban dunia yang begitu berat. Ia adalah permata yang kujaga dengan doa di setiap sujudku. Bunga yang tumbuh di tengah kerasnya pengabdianku pada negara. Kini, bunga itu tampak layu, terancam oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Di luar sana, angin berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon besar di halaman rumah kami. Aku tahu, badai sedang menuju ke sini. Anthony, nama itu kudengar samar dari bisik-bisik ketakutan Anjani di telepon semalam. Seorang CEO yang merasa dunia bisa dibeli dengan lembaran uang. Seorang pengusaha yang mengira ia bisa menjerat malaikatku dengan kuasa gelapnya. Aku mengepalkan tangan di balik saku celana kainku yang lusuh. Aku adalah singa tua yang memilih menyingkir ke tepian hutan demi kedamaian. Tetapi jangan pernah sesekali kau coba mengusik anak kesayanganku. Karena jika saatnya tiba, aku tidak butuh seragam kebesaran atau tanda pangkat di pundak untuk melindunginya. Aku hanya butuh kasih sayang seorang ayah untuk meruntuhkan kerajaan kacamu. Aku menatap Anjani dengan lekat, mencoba menyalurkan ketenangan melalui tatapanku. Ingatlah, Nak, bisikku dalam hati. Rumah ini bukan hanya tentang kayu dan paku, tapi tentang bulukan yang takkan membiarkanmu kedinginan di tengah badai. Aku kembali duduk di bangku kerjaku, mengambil pahat, dan mulai mengukir lagi. Setiap serpihan kayu yang jatuh ke lantai adalah sumpahku yang paling sunyi. Aku akan menunggumu bercerita, Anjani. Dan saat air matamu jatuh karena ulah mereka, saat itulah sejarah akan mencatat kembali nama yang seharusnya sudah terlupakan. Sebab, di balik pintu kayu yang mulai lapuk ini, sesungguhnya ada kekuatan yang takkan sanggup mereka lawan.
Sebab di balik pintu kayu yang mulai lapuk ini, sesungguhnya ada kekuatan yang takkan sanggup mereka lawan. Namun, kekuatan itu kini kupendam dalam-dalam. Kupaksa mengendap bersama debu-debu gergaji yang menyelimuti lantai bengkel kerjaku. Aku memperhatikan Anjani dari sudut mata, melihatnya mencoba merapikan meja makan dengan gerakan yang tampak kaku. Ia berusaha terlihat biasa saja, seolah-olah beban yang ia pikul tidak lebih berat dari sekeranjang cucian. Padahal aku tahu, jiwanya sedang terjepit di antara ketakutan dan tanggung jawab. "Bapak, nanti sore ada tamu yang mau datang," ucapnya tiba-tiba. Suaranya nyaris berbisik, seolah-olah ia sendiri enggan mengucapkannya. Aku menghentikan gerakan pahatku. Kayu jati di tanganku mendadak terasa dingin. Aku tidak bertanya siapa, karena naluri intelijenku sudah memberikan jawaban sebelum pertanyaan itu sempat terucap di bibir. "Tamu?" jawabku tenang, sambil meniup serpihan kayu yang menempel. "Siapa yang sudi mengunjungi rumah kayu yang hampir roboh ini, Nak?" Anjani mendekat, duduk di kursi kecil di sampingku. Wajahnya yang cantik tampak pucat, dan ada kegelisahan yang tak mampu ia sembunyikan dalam remasan tangannya sendiri. "Namanya Pak Antoni, Pak. Dia atasan Anjani di perusahaan." Dia bilang ingin bersilaturahmi, sekaligus membicarakan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting? Aku mengulang kalimat itu dengan nada datar. Namun di dalam kepalaku, sel-sel sarafku mulai bekerja secepat kilat. Aku teringat beberapa hari lalu, saat melihat sebuah mobil mewah hitam mengintai di ujung jalan desa kami. Aku teringat laporan-laporan singkat yang pernah kubaca di masa lalu tentang jaringan distribusi importir yang terlalu licin untuk disebut bersih. Nama Antoni bukanlah nama asing di telinga seorang mantan panglima yang terbiasa membedah jaringan hitam bawah tanah. Aku meletakkan pahatku perlahan. "Jika itu keinginanmu, Bapak akan menyambutnya. Rumah ini mungkin sederhana, tapi kehormatan penghuninya tidak bisa dibeli dengan apapun." Anjani hanya menunduk. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tentang ancaman, tentang paksaan, tentang jerat hutang perusahaan yang sengaja dibuat untuk mengikat lehernya. Tapi ia memilih bungkam. Mungkin karena ia tidak ingin melibatkan ayahnya yang ia kira hanyalah seorang lelaki tua renta yang hanya tahu cara membelah kayu. Ia ingin melindungiku, tanpa tahu bahwa akulah pelindung sejatinya yang paling berbahaya. Sore itu, suasana desa yang biasanya tenang mendadak bising oleh deru mesin mobil sport yang kontras dengan jalanan tanah kami. Debu beterbangan saat mobil itu berhenti tepat di depan pagar kayu rumahku yang sudah miring. Aku berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada. Aku bisa merasakan jantungku berdetak dengan ritme yang sangat teratur, ritme seorang prajurit yang bersiap menghadapi musuh. Antoni turun dari mobilnya dengan kacamata hitam dan senyum yang sangat palsu. Ia melihat ke sekeliling dengan tatapan merendahkan, seolah-olah tanah yang ia injak adalah tempat sampah. Baginya, aku hanyalah dekorasi tua di rumah yang tak berharga ini. Namun, saat matanya bertemu dengan mataku, ia sedikit tersentak. Mungkin ada sesuatu di tatapanku yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sebuah sorot mata singa yang sedang menilai seberapa besarnya limangsanya. "Jadi, ini rumahnya," gumamnya dengan nada yang sangat meremehkan. Suaranya penuh dengan kesombongan yang menusuk telinga. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mencatat setiap detil gerak-geriknya, setiap helai pakaian mahalnya, dan setiap bayangan gelap yang ia bawa masuk ke dalam ketenanganku. Di mataku, ia bukan seorang CEO yang hebat. Ia hanyalah mangsa yang sedang mengantarkan dirinya sendiri ke dalam kandang yang salah. Sebab, di mataku yang tua ini, aku sudah melihat akhir dari drama yang baru saja ia mulai. Aku membiarkan Antoni melangkah masuk ke teras rumahku dengan langkah yang sengaja dibuat berat, seolah-olah setiap langkahnya adalah pengumuman kekuasaan. Anjani berdiri di sampingku, tubuhnya gemetar halus. Sebuah sinyal ketakutan yang membuat darah di nadiku berdesir dingin. Sebagai seorang ayah, melihat putriku merasa terancam di rumahnya sendiri adalah penghinaan terbesar yang pernah kuterima. "Silahkan duduk, Pak Antoni," suara Anjani terdengar parau. Ia menunjuk kursi kayu tua yang kubuat 10 tahun lalu,
kursi yang kokoh, sekuat prinsip hidupku. Anthony mendengus, mengeluarkan sapu tangan sutra dari sakunya dan mengelap permukaan kursi itu sebelum duduk dengan wajah jijik. Rumah ini sangat klasik ya. Atau mungkin lebih tepat disebut tertinggal zaman, ucapnya sambil tertawa kecil. Sebuah tawa yang tidak mencapai matanya. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh penghinaan. Jadi, ini ayahmu Anjani, tukang kayu yang kau ceritakan itu. Aku tetap berdiri, tidak merasa perlu untuk duduk sejajar dengan pria yang hatinya lebih busuk dari kayu yang terserang rayap. Aku hanya menatapnya lurus, menyelami kedalaman matanya. Di sana, aku melihat bayang-bayang keserakahan dan jejak-jejak transaksi gelap yang selama ini ia sembunyikan di balik gedung pencakar langitnya. Aku bisa melihat tato kecil di balik kerah kemeja mahalnya, sebuah simbol kelompok preman yang sering menjadi kaki tangannya. Bagi orang awam, dia adalah CEO. Bagiku, dia hanyalah kerikil kecil yang berisik. Nama saya Budi, ucapku pendek, suaraku berat dan dalam, bergema di ruang tamu yang sempit itu. Dan di rumah ini, kami tidak menghargai barang mewah. Kami hanya menghargai kejujuran. Anthony tersenyum miring, lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kulitnya yang mahal. Ia meletakkannya di atas meja dengan kasar. Kejujuran tidak bisa membayar hutang, Pak Budi. Putri Anda, Anjani, telah melakukan kesalahan besar dalam audit perusahaan. Nilainya, cukup untuk membeli 10 rumah seperti ini dan meratakannya dengan tanah. Anjani tersentak, air matanya mulai luruh. Tapi saya tidak melakukannya, Pak. Dokumen itu dimanipulasi. Diam, Anjani, bentak Anthony tanpa menoleh, membuat putriku terlonjak. Ia kembali menatapku. Pilihannya sederhana orang tua. Putri Anda menikah denganku dan semua masalah ini dianggap selesai. Atau Anda ingin melihat putri cantik Anda ini menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi. Dan tentu saja, saya akan memastikan Anda kehilangan tempat berteduh ini. Aku menarik nafas panjang, menghirup aroma kayu jati yang menenangkan jiwaku. Keikhlasan yang kupupuk selama bertahun-tahun kini diuji di titik nadirnya. Aku disakiti, dihina, dan diancam di bawah atapku sendiri. Namun, di balik ketenanganku, otak militerku sedang memetakan rencana. Aku tidak perlu meledak sekarang. Seorang prajurit sejati tahu kapan harus diam dan kapan harus menerjang. Berikan saya waktu, ucapku pelan, mataku tetap terkunci pada matanya. Pernikahan bukan perkara jual beli kayu. Anthony berdiri, merapikan jasnya dengan pongah. 3 hari, Pak Tua. Jangan coba-coba lari, karena orang-orangku sudah mengepung desa ini. Ingat, satu gerakan salah darimu, maka Anjani akan menanggung akibatnya. Ia melangkah pergi tanpa pamit, meninggalkan debu hitam dari knalpot mobilnya yang mahal. Anjani jatuh bersimpuh di lantai, terisak hebat. Aku mendekat, berlutut di sampingnya, dan mendekap bahunya dengan lenganku yang masih sekeras baja. Maafkan Anjani, Pak. Anjani tidak berguna, isaknya di dadaku. Aku mengusap rambutnya, menatap ke arah luar jendela, ke arah hutan yang mulai gelap. Jangan menangis, nak. Langit memang sedang mendung, tapi ayahmu masih punya cara untuk memanggil matahari. Saat itu, di dalam kegelapan batin yang sunyi, aku memutuskan satu hal. Jika mereka menginginkan perang, maka akan kuberikan perang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Aku akan kembali ke dalam peti besi itu, mengambil kembali identitas yang telah lama mati, demi nyawa buah hatiku. Petualangan sang singa untuk melindungi kandangnya baru saja dimulai. Malam itu, ketika desa telah terlelap dalam pelukan kabut dan suara jangkrik, aku tidak membiarkan mataku terpejam. Di samping tempat tidur Anjani, aku berdiri sejenak, menatap wajah putriku yang masih menyisakan jejak air mata dalam tidurnya. Hatiku berdenyut nyeri, namun pikiranku tetap sedingin es. Aku berjalan menuju sudut gudang belakang, tempat sebuah peti kayu jati tua terkubur di bawah tumpukan serbuk gergaji dan peralatan pertukangan yang berkarat. Dengan tenaga yang masih tersisa di lengan tuaku, aku menggeser lantai kayu rahasia itu. Di sana, di dalam peti yang kedap udara, tersimpan sebuah kotak hitam kecil, perangkat komunikasi terenkripsi, dan sebuah lencana yang sudah bertahun-tahun tidak kusentuh.
Benda-benda ini adalah saksi bisu betapa luasnya jaringan yang pernah kukurung dalam genggamanku. Aku menyalakannya, dan cahaya biru pucat dari layar kecil itu memantul di kerutan wajahku, seolah menghidupkan kembali nyawa yang seharusnya sudah mati. Garuda 1 memanggil, butuh data identitas target, Anthony Mahendra. Bisikku ke arah mikrofon kecil. Suaraku tidak lagi terdengar seperti tukang kayu yang lemah, melainkan seperti gema dari masa lalu yang penuh otoritas. Tidak butuh waktu lama bagi sistem rahasia itu untuk merespons. Aku adalah legenda yang identitasnya disembunyikan, namun aksesku tetaplah tak terbatas bagi mereka yang masih setia di garis bayangan. Data mulai mengalir. Anthony Mahendra, CEO distribusi ponsel. Namun di balik itu, ia adalah otak dari jalur penyelundupan perangkat keras ilegal yang disusupi chip pelacak untuk pasar gelap. Lebih dari itu, ia menggunakan kekuasaannya untuk menekan keluarga-keluarga kecil, menjerat mereka dengan hutang fiktif, persis seperti yang ia lakukan pada Anjani. Aku mematikan perangkat itu, lalu keluar dari rumah dengan langkah tanpa suara, langkah infiltrasi yang sudah mendarah daging. Aku menyusuri jalanan setapak, menghindari sorot lampu dari mobil anak buah Anthony yang berjaga di persimpangan jalan desa. Mereka mengira sedang mengawasi seorang kakek tua, tanpa sadar bahwa sang target berada tepat di belakang mereka, mengamati setiap celah keamanan mereka. Aku membutuhkan bukti fisik. Jika aku hanya mengandalkan otot, aku mungkin bisa menumbangkan mereka. Tapi itu tidak akan membersihkan nama Anjani sepenuhnya. Aku harus menghancurkan kerajaan Anthony dari pondasinya, membuat setiap batu bata kesombongannya runtuh menimpa dirinya sendiri. Aku bergerak menuju sebuah gudang distribusi milik Anthony yang terletak di pinggir kota. Tempat yang menurut intelijenku menjadi pusat administrasi gelap perusahaan itu. Setibanya di sana, aku melihat bangunan itu dijaga ketat oleh pria-pria berbadan besar dengan pakaian safari hitam. Namun bagiku, penjagaan mereka hanyalah barisan amatir yang penuh celah. Aku memanjat dinding belakang dengan ketangkasan yang seolah kembali dari masa mudaku. Keikhlasan untuk tidak membalas hinaan Anthony tempo hari, kini berubah menjadi energi dingin yang terukur. Aku menyusup melalui ventilasi udara, merasakan detak jantungku yang tenang. Di dalam kantor pusat itu, aku mulai meretas terminal komputer mereka, menyalin setiap percakapan, dan bukti manipulasi utang yang menjerat putriku. Tanganku bergerak lincah di atas papan ketik, sementara mataku terus waspada pada setiap pergerakan di luar ruangan. 10 menit. Bisikku pada diri sendiri. Aku hanya butuh 10 menit untuk membalikan keadaan. Namun, tepat saat data terakhir hampir terunduh, suara langkah kaki berat terdengar mendekat ke pintu ruangan. Aku tidak panik. Aku hanya menarik napas dalam, membiarkan naluri militermu mengambil alih sepenuhnya. Aku bersiap untuk menghilang kembali ke dalam kegelapan, sebelum mereka sempat menyadari bahwa singa yang mereka remehkan sudah masuk jauh ke dalam jantung pertahanan mereka. Sebab, bagi seorang prajurit, pertempuran yang paling indah adalah pertempuran yang dimenangkan bahkan sebelum musuh menyadari bahwa mereka sedang diserang. Aku meleburkan diri ke dalam bayangan di balik lemari arsip raksasa saat pintu ruangan terbuka. 2 pria berbadan tegap masuk, aroma rokok mereka yang menyengat memenuhi ruangan yang dingin. Mereka tertawa, membicarakan betapa mudahnya mereka memeras orang-orang kecil, dan sesekali menyebut nama Anjani dengan nada yang membuat tanganku ingin sekali mengepal. Namun, aku menahan diri. Aku tetap diam, membiarkan mereka berlalu tanpa menyadari bahwa maut sedang mengawasi mereka dari sudut gelap. Begitu keadaan aman, aku meluncur keluar dari ventilasi, menembus dinginnya malam dan kembali ke rumah sebelum fajar menyapa. Aku kembali menjadi Budi si tukang kayu sebelum Anjani terbangun. Pagi itu, aku duduk di teras, berpura-pura sedang mengasah gergaji yang tumpul, padahal pikiranku sedang menyusun kepingan data yang berhasil kuambil. Bapak tidak tidur?" Anjani muncul dengan mata sembab. Ia membawa nampan berisi singkong rebus, satu-satunya kemewahan yang kami punya saat ini, karena seluruh gaji Anjani telah dipotong oleh Anthony untuk cicilan hutang fiktif itu. Aku menatapnya dengan lembut, menyembunyikan kelelahan di mataku. Tidur bagi orang tua itu sebentar, Nak. Bapak lebih suka melihat matahari terbit,
rasanya seperti melihat harapan baru. Anjani duduk di dekat kakiku, menyandarkan kepalanya di lututku yang gemetar karena sisa adrenalin semalam. "Pak, kalau nanti Anjani harus pergi mengikuti Pak Antoni, Bapak harus jaga diri baik-baik ya. Anjani sudah siapkan pakaian Bapak di lemari bawah. Obat pegalinu Bapak juga sudah Anjani beli kemarin." Suaranya bergetar, penuh kepasrahan yang menyayat hati. Ia benar-benar berpikir untuk mengorbankan masa depannya demi menyelamatkanku dari penjara. Ia tidak tahu bahwa setiap kata-katanya justru menambah bensin pada api di dalam dadaku. Aku mengelus rambutnya, merasakan kelembutan yang sangat kontras dengan dunia gelap yang baru saja kusentuh semalam. "Jangan bicara seperti itu, Nak. Rumah ini masih butuh nyanyianmu. Bapak tidak akan membiarkan seekor ulat pun merusak bunga di taman Bapak." Ucapku puitis, mencoba menenangkannya. Namun ketenangan itu terusik saat sebuah mobil mewah kembali berhenti di depan pagar. Kali ini bukan Antoni, melainkan seorang wanita paruh baya dengan pakaian yang sangat mencolok dan perhiasan emas yang berlebihan. Dia adalah Ibu Antoni, calon besanku yang seharusnya memberikan rasa hangat. Namun yang kulihat hanyalah sorot mata penuh kebencian dan penghinaan. Ia turun dengan gaya angkuh, menutup hidungnya seolah-olah bau serbuk kayu di rumahku adalah bau sampah yang menjijikkan. "Mana itu si tukang kayu?" teriaknya tanpa basa-basi. Aku berdiri perlahan, meletakkan gergajiku. "Saya di sini, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tertawa sinis, menunjuk-nunjuk ke arah rumahku yang sederhana. "Antoni bilang dia mau menikahi anakmu. Harusnya kamu bersujud syukur. Anakmu itu hanya staf rendahan yang hampir masuk penjara." Kalau bukan karena kebaikan hati putraku, kalian sudah tidur di bawah jembatan. Anjani tertunduk malu. Air matanya jatuh ke atas singkong rebus yang masih mengepul. Penghinaan itu mengalir deras, kata-kata kotor tentang kemiskinan kami, tentang betapa beruntungnya gadis miskin mendapatkan pangeran kaya. Aku hanya diam, menerima setiap cacian itu dengan wajah datar. Di dalam hati, aku menghitung setiap detik penghinaan ini sebagai hutang yang harus mereka bayar lunas nantinya. Ingat ya, jangan harap ada pesta mewah. Pernikahan ini hanya untuk menyelamatkan muka anakku saja. Setelah menikah, anakmu akan tinggal di rumah belakang sebagai pelayan di rumah kami. Tambahnya lagi dengan tawa yang melengking. Aku menarik napas panjang, menahan gejolak di dada. Sabar adalah pakaian terbaik seorang ayah, Nyonya. Tapi ingatlah, bahkan kayu yang paling diam pun bisa menjadi bara yang menghanguskan jika terus-menerus disulut api. Wanita itu mendengus, lalu pergi setelah melemparkan selembar kertas berisi rincian syarat pernikahan yang tidak manusiawi. Aku melihat mobilnya menjauh, meninggalkan kepulan debu yang menutupi pandangan kami. Anjani menangis terisak di bahuku. Namun aku hanya menatap lurus ke depan dengan pandangan yang dingin. Waktu 3 hari yang diberikan Antoni hampir habis. Dan mereka tidak sadar bahwa singa ini sudah tidak lagi sekadar bangun. Ia sudah mulai mengasah taringnya. Aku membiarkan matahari terbenam dengan tenang. Namun di dalam kepalaku, sebuah orkestra strategi militer sedang dimainkan dengan presisi yang mematikan. Aku tidak boleh gegabah. Melawan orang-orang seperti Antoni dan ibunya, tidak cukup dengan otot, melainkan dengan meruntuhkan martabat dan fondasi finansial yang selama ini mereka banggakan. "Anjani, kemarilah," panggilku lembut saat malam mulai merayap masuk ke dalam sela-sela dinding kayu kami. Anjani mendekat, matanya masih sembab, memegang kertas berisi syarat pernikahan yang dilemparkan Ibu Antoni tadi. Aku mengambil kertas itu, lalu tanpa ragu, aku menyulut ujungnya dengan korek api, hingga api kecil melahap setiap kata hinaan di dalamnya. Anjani terpekik kecil, namun ia terdiam saat melihat sorot mataku yang tidak lagi redup. "Dengarkan Bapana, di dunia ini ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Dan saat badai datang, mereka akan musnah." Antoni adalah orang itu, ucapku. Suaraku berat dan penuh keyakinan. "Besok, Bapak akan pergi ke kota sebentar.
Tetaplah di dalam rumah, kunci pintu, dan jangan terima tamu apapun. Tapi Pak, kalau mereka datang menagih utang itu bagaimana? Tanya Anjani cemas. Aku tersenyum. Sebuah senyum yang sudah bertahun-tahun tidak kuberikan pada siapapun. Senyum seorang panglima sebelum berangkat ke medan laga. Utang itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutanmu. Besok, Fajar akan membawa jawaban yang berbeda. Pagi buta berikutnya, aku tidak lagi mengenakan baju lurik tukang kayuku yang lusuh. Aku mengenakan kemeja safari tua yang rapi dan sepatu yang sudah lama kusimpan di balik lemari. Aku menumpang bus menuju pusat kota, menuju sebuah gedung yang tidak mencolok, namun merupakan simpul komunikasi dari kawan-kawan lama yang dulu pernah berhutang nyawa padaku. Aku masuk ke dalam sebuah kantor firma hukum kelas atas. Di sana, seorang pria berambut putih, mantan bawahanku di intelijen yang kini menjadi pengacara paling ditakuti di negeri ini, berdiri tegak saat melihatku masuk. Ia tidak menyapa dengan nama Budi si tukang kayu, melainkan dengan sikap hormat yang sempurna. Panglima. Akhirnya Anda memanggil kami, bisiknya dengan suara bergetar karena hormat. Aku butuh sapu bersih untuk satu nama Hendra. Ucapku singkat sambil menyodorkan flash disk berisi data yang kuambil malam sebelumnya. Antoni Mahendra. Aku ingin setiap sen yang ia curi dari negara dan setiap tetes air mata yang ia peras dari orang kecil dikembalikan padanya dalam bentuk kehancuran. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di sana, mengkoordinasikan sebuah serangan balik yang tenang namun sistematis. Kami merancang jebakan hukum dan finansial yang akan meledak tepat di hari yang mereka anggap sebagai hari kemenangan mereka. Aku tidak hanya ingin menyelamatkan Anjani, aku ingin membersihkan nama putriku dari tuduhan manipulasi itu secara publik. Sore harinya, aku kembali ke rumah dengan tenang. Di saku bajuku, terdapat sebuah dokumen rahasia yang menyatakan bahwa seluruh utang perusahaan yang dituduhkan pada Anjani adalah palsu. Dan justru Antoni lah yang sedang dalam pengawasan otoritas tertinggi karena penggelapan pajak dalam skala raksasa. Saat aku sampai di depan rumah, aku melihat Antoni sedang berdiri di depan pagar. Tampak sangat puas melihat rumah kami yang terlihat rapuh. Ia tidak tahu bahwa pria tua yang berjalan ke arahnya dengan langkah tenang ini adalah sosok yang baru saja menarik pelatuk bagi keruntuhan dunianya. Hanya tinggal 2 hari lagi, Pak Tua, teriak Antoni dengan tawa kemenangannya. Siapkan putri cantikmu itu. Dia akan segera menjadi milikku sepenuhnya. Aku hanya mengangguk pelan, menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Benar, Antoni. Nikmatilah kemenanganmu sementara waktu masih mengizinkan. Karena rumah ini mungkin kecil, tapi pintu keluarnya sangat sempit bagi orang yang datang dengan niat jahat. Antoni hanya tertawa mengejek, tidak menyadari bahwa di balik kata-kataku, vonis mati bagi karir dan harga dirinya sudah ditandatangani. Ia masuk ke dalam mobilnya yang mengkilap, meninggalkan kepulan debu yang menyelimuti teras rumahku. Seolah-olah debu itu adalah tanda kemenangan yang mutlak. Aku berdiri mematung di sana, membiarkan butiran tanah kasar itu menerpa wajahku. Namun hatiku terasa sedingin puncak gunung di tengah malam. Aku tahu, badai yang sesungguhnya benar-benar belum tiba. Ini hanyalah embusan angin pertama dari pengkhianatan yang lebih besar. Malam itu, kejutan lain datang tanpa diundang. Sebuah mobil mewah lainnya, milik orang tua Antoni, berhenti tepat di depan pintu. Kali ini, bukan hanya ibunya yang bermulut tajam, tetapi juga ayahnya. Seorang pria yang dikenal sebagai mantan birokrat dengan pengaruh luas yang gemar memamerkan kekuasaannya. Mereka masuk tanpa permisi. Seolah-olah rumah kayu ini sudah menjadi bagian dari aset mereka yang bisa diinjak-injak sesuka hati. Kami datang untuk memastikan semuanya siap, ujar ayah Antoni dengan suara yang berat dan penuh tekanan. Ia menatap dinding rumahku yang hanya terbuat dari papan jati tua dengan tatapan muak. Besok, keluarga kami akan mengadakan konferensi pers kecil. Kami akan mengumumkan bahwa putra kami menikahi seorang staf rendahan sebagai bentuk amal, dan untuk membersihkan skandal penggelapan yang, seperti kau tahu, telah menjerat putrimu. Anjani yang baru saja keluar dari dapur membeku di tempat. Wajahnya pucat pasi. Skandal. Tapi saya tidak bersalah, Tuan. Bapak sudah tahu itu. Ibu Antoni tertawa. Suara melengkingnya merobek kesunyian malam.
Salah atau tidak itu urusan nanti. Yang penting, publik tahu bahwa kau hanyalah gadis beruntung yang diselamatkan dari penjara oleh keluarga kami. Dan sebagai gantinya, kau harus menyerahkan surat tanah rumah ini sebagai jaminan bahwa kau tidak akan melarikan diri setelah menikah. Aku merasakan darahku berdesir, bukan karena amarah yang meledak, melainkan karena rasa sakit melihat putriku dihina secara sistematis di hadapanku sendiri. Pengkhianatan ini sungguh licik. Mereka tidak hanya menginginkan tubuh Anjani, tetapi mereka ingin merampas harga diri kami. Satu-satunya harta yang kupelihara dengan keringat dan kejujuran selama puluhan tahun. Surat tanah, aku bersuara. Nadaku tetap rendah, namun mengandung getaran yang membuat ayah Antoni sedikit mengernyit. Tanah ini adalah tempat istri saya dimakamkan di bagian belakangnya. Tanah ini adalah nafas kami. Anda ingin mengambil jantung dari tubuh yang masih bernafas? Jangan dramatis, Pak Tua. Bentak ayah Antoni sambil melemparkan map biru ke atas meja kayu. Tanda tangani ini sekarang, atau besok pagi surat penangkapan putrimu akan keluar. Aku punya relasi di setiap sudut hukum kota ini. Jangan harap kau bisa menang. Anjani mendekat ke arahku, menggenggam lenganku dengan jemari yang sangat dingin. Bapak, jangan. Anjani ikhlas di penjara, asalkan rumah ini tetap milik Bapak. Bisiknya penuh tangis. Aku menatap mata putriku, lalu beralih menatap dua orang di hadapanku, yang merasa diri mereka adalah Tuhan-Tuhan kecil. Keikhlasanku selama ini, seolah ditarik hingga batas terakhirnya. Aku mengambil pulpen yang mereka sediakan, lalu perlahan membubuhkan tanda tangan di atas kertas itu. Sebuah langkah yang membuat mereka bersorak dalam hati. Namun bagi seorang ahli strategi, ini adalah umpan terakhir agar mereka benar-benar masuk ke dalam zona penghancuran. Ambillah. Ucapku tenang sambil menyodorkan map itu kembali. Tapi ingatlah pepatah kuno. Siapa yang menanam duri di jalan orang lain, ia akan kembali ke rumahnya dengan kaki yang berdarah-darah. Mereka pergi dengan tawa kemenangan yang memekakkan telinga, membawa surat tanah yang mereka kira adalah kemenangan mutlak. Begitu mereka hilang dari pandangan, aku memeluk Anjani dengan sangat erat. Aku membisikkan kata-kata yang hanya boleh didengar olehnya. Jangan menangis sayangku. Besok adalah hari di mana mereka akan belajar bahwa singa tidak pernah benar-benar menyerahkan mangsanya. Ia hanya sedang membiarkan lawannya merasa menang sebelum serangan terakhir dimulai. Aku mengusap air mata di pipi Anjani. Merasakan kehangatan yang kontras dengan dinginnya dokumen yang baru saja berpindah tangan. Setelah Anjani masuk ke kamar dengan hati yang masih berat, aku kembali ke bengkel kerjaku. Namun malam ini aku tidak menyentuh kayu. Aku menyentuh radio panggil yang sudah termodifikasi. Sebuah alat yang frekuensinya tidak akan pernah terdeteksi oleh satelit komersial manapun. Aku memutar tombol-tombolnya dengan presisi yang masih tajam, mengirimkan sandi Morse yang sudah lama terkubur dalam sunyi. Tidak butuh waktu lama bagi gema balasan untuk terdengar. Di ujung sana, orang-orang yang pernah berada di bawah komandoku. Mereka yang kini tersebar di berbagai institusi penting, sedang menanti instruksi dari sang legenda yang kembali memanggil. Ini Garuda 1. Aktifkan protokol jaring laba-laba. Aku ingin seluruh aliran dana Antoni dan ayahnya diputus dalam satu ketukan fajar. Pastikan dokumen asli kepemilikan tanah di kantor pertanahan terkunci rapat. Surat yang mereka bawa Hanyalah fata morgana. Perintahku, suaraku terdengar seperti desis angin yang membawa kabar buruk bagi musuh. Aku tahu, mereka sekarang sedang berpesta di istana kaca mereka, merayakan kemenangan atas si tukang kayu tua yang berhasil mereka bodohi. Mereka tidak menyadari bahwa tanda tangan yang kububuhkan Adi adalah tinta khusus yang akan pudar dalam hitungan jam, menyisakan kertas kosong sebagai simbol kekosongan moral mereka. Itulah keahlian yang kupelajari di intelijen, membuat musuh merasa telah menangkap mangsa, padahal mereka hanya menangkap bayangan. Sambil menunggu laporan balik, aku duduk di teras, menatap bintang-bintang yang tampak begitu tenang.
Aku bicara pada angin, menceritakan tentang betapa rumah ini adalah saksi perjuanganku menjaga kehormatan keluarga. Keikhlasanku menerima caci maki mereka bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk dari penahanan diri yang luar biasa. Bagiku, hukum tabur tuai adalah kepastian yang lebih nyata daripada matahari yang terbit di timur. Mereka telah menabur angin penghinaan, maka mereka harus siap memanen badai kehancuran. Menjelang dini hari, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel lamaku. Selesai, Panglima. Semua bukti penyelundupan dan manipulasi pajak sudah berada di meja otoritas. Pasukan pengamanan wilayah sudah bersiap di sekitar lokasi akad nikah besok. Aku mematikan ponsel itu dan memasukkannya kembali ke saku. Aku berjalan ke kamar Anjani, melihatnya tidur dengan gelisah. Aku berbisik pelan, seolah doa yang sanggup menembus mimpi buruknya. Besok, nak, kau tidak akan menjadi mempelai pria sombong itu. Besok, kau akan melihat ayahmu berdiri sebagai perisai yang tak tertembus. Aku kembali ke bengkel, mengambil sepotong kayu kecil dan mulai mengukirnya menjadi bentuk singa yang sedang bersiap menerkam. Tanganku bergerak dengan ritme yang tenang, seirama dengan nafasku yang mulai stabil. Aku tidak merasa benci pada Anthony, aku hanya merasa kasihan. Kasihan karena ia memilih untuk bertarung dengan orang yang tidak lagi memiliki rasa takut. Orang yang sudah memberikan segalanya untuk negara. Dan kini hanya punya satu hal untuk diperjuangkan. Senyum putrinya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Membawa cahaya keemasan yang membasuh rumah kayu kami. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana semua topeng akan terbuka. Dan singa tua ini akan menunjukkan bahwa pintu rumah yang lapuk sekalipun, jika dijaga oleh kesetiaan, tidak akan pernah bisa didobrak oleh kejahatan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar menyapu sisa-sisa kelelahan di mataku. Hari ini adalah hari yang mereka sebut sebagai hari bahagia. Namun bagiku, ini adalah hari di mana keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Aku melihat Anjani keluar dari kamar dengan gaun putih yang dipaksakan oleh keluarga Anthony. Gaun yang indah, namun tampak seperti beban yang menyesakan bagi putriku. "Bapak, apakah tidak ada jalan lain?" tanya Anjani. Suaranya nyaris hilang ditelan isak tangis yang tertahan. Ia menatapku dengan mata yang memohon, berharap ada keajaiban yang jatuh dari langit sebelum ia melangkah menuju penjara yang mereka sebut pernikahan. Aku mendekat, merapikan sedikit kerudungnya dengan tangan yang masih gemetar karena rasa sayang, bukan karena takut. "Percayalah pada Bapak, nak. Pakailah gaun ini dengan kepala tegak. Jangan biarkan mereka melihat ketakutanmu, karena ketakutan adalah makanan bagi orang-orang serakah seperti mereka." Hari ini, kau akan melihat bahwa keajaiban bukan hanya milik cerita dongeng. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil mewah kembali membelah keheningan desa. Anthony turun dengan jas pengantin yang sangat mahal. Namun bagiku, pakaian itu tidak lebih dari sekadar pembungkus bagi jiwa yang kerdil. Di belakangnya, ayahnya yang pongah dan ibunya yang penuh perhiasan berjalan seolah mereka sedang menapaki karpet merah di istana. Mereka masuk ke halaman rumahku tanpa sedikit pun rasa hormat. Bahkan ayah Anthony dengan sengaja menendang tumpukan serbuk kayu di dekat bengkelku. "Ayo, cepat, jangan buat tamu-tamu pentingku menunggu di hotel," perintah Anthony dengan nada kasar. Ia melirikku dengan senyum menghina. "Dan kau, Pak Tua, kau boleh ikut. Tapi ingat, jangan bicara sepatah kata pun. Kau hanya akan merusak pemandangan di sana dengan wajah lusuhmu itu." Aku hanya mengangguk tenang, mengenakan jaket kainku yang paling bersih. "Aku akan ikut, Anthony. Aku ingin melihat bagaimana kau mengikat janji di atas tanah yang kau rebut dengan cara yang kotor." Kami berangkat menuju hotel berbintang 5 di pusat kota, tempat yang telah disulap menjadi singgasana kemewahan oleh keluarga Anthony. Di sana, para pejabat, pengusaha, dan media sudah berkumpul. Anthony dan orang tuanya berjalan dengan dada membusung, menyapa setiap orang dengan kesombongan yang meluap. Mereka menempatkanku di kursi paling belakang, jauh dari pelaminan, seolah aku adalah orang asing yang tak sengaja tersesat di pesta mereka.
Namun mereka tidak menyadari bahwa di sudut-sudut ruangan, orang-orang dengan jas hitam dan alat komunikasi di telinga mereka, yang Anthony kira adalah tim keamanannya sendiri, terus-menerus memberikan hormat rahasia kepadaku saat aku lewat. Mereka adalah orang-orangku, pasukan bayangan yang sudah mengunci seluruh akses keluar masuk gedung ini. Saat acara akan dimulai, Anthony berdiri di depan mikrofon, bermaksud memberikan sambutan yang akan mengukuhkan posisinya sebagai pahlawan yang menikahi gadis miskin. Ia menatap Anjani yang duduk dengan tubuh gemetar di pelaminan, lalu menatapku dengan pandangan meremehkan yang sangat dalam. Ia memulai pidatonya dengan menceritakan betapa dermawannya ia menyelamatkan Anjani dari kasus hukum. Aku melihat jam di tanganku, 9 menit menuju kehancuran total mereka. Aku berdiri perlahan dari kursi belakang, membiarkan jaketku terbuka sedikit hingga lencana perunggu tua di balik sakuku terlihat oleh mereka yang mengerti artinya. Langkahku tenang, namun setiap injakan kakiku terasa seperti dentuman jenderang perang yang tak bersuara. Waktu kalian hampir habis, bisikku pelan ke arah angin, sementara Anthony masih sibuk dengan kebohongan-kebohongannya di depan banyak orang. Ia tertawa di atas podium, menceritakan betapa ia telah bermurah hati mengangkat derajat keluarga tukang kayu agar terlepas dari jerat hukum. Di sampingnya, orang tuanya tersenyum penuh kemenangan, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang seolah mengatakan bahwa aku adalah debu yang tidak sengaja terbawa masuk ke istana mereka. Langkahku terhenti tepat di tengah ruangan. Seluruh mata kini beralih padaku. Seorang lelaki tua dengan kemeja sederhana yang berani menginterupsi pidato sang CEO distribusi ponsel ternama. Anjani menatapku dengan mata membulat penuh kecemasan. Bibirnya bergetar memanggil namaku tanpa suara. Ia takut aku akan dihancurkan di depan umum. Ia takut harga diriku akan diinjak lebih dalam lagi. Namun, ia tidak tahu bahwa saat ini, akulah satu-satunya orang di ruangan ini yang memegang kendali penuh atas nasib setiap orang yang hadir. "Ada apa, Pak Tua? Apa kau begitu terharu sampai tidak bisa duduk diam?" teriak Anthony melalui pengeras suara, disambut gelak tawa dari beberapa kerabatnya. "Atau kau ingin meminta tambahan uang saku di hari pernikahan putrimu? Sabarlah, setelah akad ini selesai, kau akan kuberikan sisa-sisa kemewahan yang tidak pernah kau impikan." Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kedalaman samudra dan ketenangan sebelum tsunami. "Aku tidak sedang mencari tambahan uang, Anthony," ucapku. Suaraku meski tanpa mikrofon terdengar menggelegar ke seluruh penjuru aula. "Aku hanya ingin mengingatkanmu tentang makna sebuah janji. Kau bicara tentang menyelamatkan putriku, padahal kaulah yang memasang jeratnya. Kau bicara tentang rumah, padahal kau sedang mencoba mencuri tanah tempat peristirahatan terakhir istriku." Ayah Anthony berdiri dengan wajah memerah. Kemarahannya meledak. "Keamanan! Kenapa kalian diam saja? Seret tua bangka ini keluar! Dia sudah tidak waras!" Beberapa pria berbadan tegak bergerak maju. Anjani menjerit, mencoba berlari dari pelaminan untuk melindungiku. Namun, sebuah hal aneh terjadi. Para petugas keamanan itu justru berhenti tepat 2 langkah di hadapanku. Bukannya menyeretku, mereka justru berdiri tegak, merapatkan kaki, dan memberikan penghormatan militer yang sempurna ke arahku. Keheningan seketika mencekam. Tawa Anthony terhenti di tenggorokan. Tamu-tamu undangan mulai berbisik dengan nada bingung. Aku menatap Anthony yang mulai pucat pasi. Di layar besar di belakang pelaminan, yang seharusnya menampilkan foto-foto kemesraan palsu mereka, tiba-tiba berubah. Data-data transaksi gelap, bukti penyelundupan barang terlarang, hingga rekaman suara Ibu Anthony yang menghina keluargaku muncul satu persatu, bergulir dengan kecepatan yang mematikan. 10 menit yang lalu, aku memberi perintah untuk menghentikan seluruh sandiwara ini, ucapku sambil berjalan perlahan menuju pelaminan. Hukum tabur tuai tidak pernah datang terlambat, Anthony. Kau menanam duri, dan sekarang seluruh duri itu sedang menusuk kakimu sendiri. Ibu Anthony menjerit histeris, melihat wajahnya sendiri di layar besar, sedang membicarakan rencana penipuan surat tanah. Sementara itu, di pintu masuk aula, beberapa orang berseragam dinas resmi dengan tanda pengenal otoritas tertinggi masuk dengan langkah tegap. Mereka bukan datang untuk menghadiri pesta, melainkan untuk mengakhiri sebuah tirani.
Aku sampai di depan Anjani, mengulurkan tanganku padanya. Ayo pulang, nak. Gaun ini terlalu berat untuk hati yang suci sepertimu. Biarlah orang-orang ini menyelesaikan urusan mereka dengan kebenaran yang baru saja terbuka. Anthony terjatuh di atas podium, wajahnya kehilangan seluruh warna. Ia melihat kerajaannya runtuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Tepat di saat ia merasa berada di puncak dunia. Ia mencoba meraih pengeras suara, ingin berteriak atau menyangkal segala bukti yang terpampang nyata di layar raksasa itu. Namun suaranya seolah tersangkut di tenggorokan yang kini terasa sangat kering. Para tamu undangan, yang tadinya memuja-muja kekayaannya, kini mundur teratur dengan tatapan jijik dan ngeri. Mereka melihat seorang CEO yang selama ini mereka sanjung, ternyata hanyalah seorang kriminal yang berlindung di balik jas mahal. Ini tidak mungkin. Ini rekayasa. Teriak ayah Anthony, mencoba menghampiri para petugas otoritas yang mulai merapat ke arah pelaminan. Kalian tahu siapa saya. Saya bisa menghancurkan karir kalian dalam semalam. Salah satu petugas, seorang pria dengan rahang tegas yang ternyata adalah mantan ajudanku di kesatuan dulu, hanya menatapnya dingin. Tuan Mahendra, kekuasaan Anda berakhir di pintu ruangan ini. Dokumen yang Anda tanda tangani dengan cara paksa kepada Pak Budi adalah bukti tambahan atas tindakan intimidasi dan pemerasan. Silahkan ikut kami tanpa perlawanan. Aku berdiri tepat di depan Anthony yang masih bersimpuh. Di tangannya, ia masih memegang cincin pernikahan yang tadinya ingin ia sematkan secara paksa di jemari Anjani. Aku tidak melihatnya dengan kemarahan, melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam. Orang yang merasa bisa membeli segalanya dengan uang biasanya adalah orang yang paling miskin saat kebenaran datang menjemput. Anjani, kemarilah, panggilku lembut. Putriku melangkah mendekat, air matanya kini bukan lagi air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Ia menatapku seolah baru saja melihat sosok asing yang sangat berwibawa di balik tubuh ayahnya yang rentah. Aku mengambil tangannya yang gemetar. Lalu aku menoleh ke arah Ibu Anthony yang kini terduduk lemas di lantai. Perhiasan emasnya yang berlebihan tampak sangat membebani lehernya. Nyonya, ucapku tenang. Anda bilang rumah kami tidak layak untuk dikunjungi. Anda benar. Rumah kami memang terlalu suci untuk dihuni oleh niat jahat. Hari ini, Anda kehilangan segalanya bukan karena saya, tapi karena kesombongan Anda sendiri yang telah membakar jembatan untuk kembali. Anthony mendongak, matanya merah menatapku. Siapa? Siapa kau sebenarnya, tua bangka? Bisiknya dengan nada penuh kebencian yang putus asa. Aku membungkuk sedikit, menatap tepat ke matanya yang gemetar. Aku hanyalah seorang ayah yang ingin memastikan putrinya bisa tidur dengan tenang. Namun bagi negaraku, aku adalah orang yang menjamin bahwa sampah seperti kalian tidak akan pernah bisa merusak tatanan keadilan selamanya. Aku tidak perlu menyebutkan pangkat atau gelarku. Wibawa yang memancar dari suaraku sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Saat para petugas mulai memborgol Anthony dan ayahnya, aku melepaskan jaket kainku dan menyampirkannya ke bahu Anjani, menutupi gaun pengantin yang kini terasa seperti kain perca tak berharga. Ayo nak, kita tidak punya urusan lagi di gedung kaca ini. Bau keserakahan di sini membuatku sulit bernapas. Ajakku sambil membimbingnya keluar dari aula. Kami berjalan menembus kerumunan media yang kini mengalihkan kamera mereka dari pernikahan megah menjadi penangkapan terbesar tahun ini. Aku tidak menghiraukan kilatan lampu kamera itu. Fokusku hanya satu, membawa pulang Anjani ke tempat di mana kayu jati dan kasih sayang adalah satu-satunya hukum yang berlaku. Kami melangkah keluar dari hotel mewah itu, meninggalkan hiruk-pikuk kehancuran keluarga Mahendra yang kini menjadi santapan publik. Begitu kami masuk ke dalam mobil hitam yang telah disiapkan oleh rekan-rekan lamaku, keheningan menyergap. Anjani duduk di sampingku, masih dengan jaket lusuhku yang menutupi gaun putihnya. Ia menatap keluar jendela, namun aku tahu, pikirannya sedang berlarian mengejar kenyataan yang baru saja ia saksikan. Bapak. Suaranya pecah. Kecil sekali. Seolah takut mengusik wibawa yang baru saja kutampilkan. Siapa Bapak sebenarnya? Orang-orang berseragam itu, mereka menghormat pada Bapak seolah Bapak adalah seorang raja. Aku menghela napas panjang.
menatap telapak tanganku yang kasar. Aku merindukan bau serbuk kayu jati dan suara pahat yang beradu. Bapak tetaplah ayahmu, Anjani. Seorang tukang kayu yang hanya ingin hidup tenang. Seragam dan pangkat itu hanyalah masa lalu yang sudah Bapak tinggalkan di medan laga. Bapak menyembunyikannya karena Bapak ingin kau tumbuh tanpa bayang-bayang bahaya yang selalu mengintai jabatan itu. Anjani menoleh, menatapku dengan mata yang masih basah. Jadi selama ini, saat Bapak diam dihina oleh Antoni, saat Bapak hanya menunduk ketika ibunya mencaci kita miskin, itu semua karena Bapak sedang menahan diri. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan keikhlasan yang getir. Di dalam militer, kita diajarkan bahwa kekuatan sejati bukan saat kita memukul balik, tapi saat kita mampu menahan amarah demi tujuan yang lebih besar. Bapak membiarkan mereka merasa menang, agar mereka lengah. Namun saat mereka menyentuh hatimu, saat itulah mereka membangunkan sisi dari diriku yang sudah lama kusumpah untuk tidak kusebar. Mobil kami berhenti di depan pagar kayu rumah kami yang sederhana. Di bawah sinar matahari sore yang mulai meredup, rumah itu tampak begitu damai, kontras dengan istana kaca yang baru saja kami tinggalkan. Aku turun dan membukakan pintu untuk Anjani. Begitu kakinya menyentuh tanah halaman kami, ia langsung berlutut dan mencium tanganku dengan penuh penyesalan. Maafkan Anjani, Pak. Anjani sudah meragukan Bapak. Anjani pikir Bapak lemah. Anjani pikir Anjani harus mengorbankan diri karena Bapak tidak berdaya. Isaknya hebat. Aku berlutut di depannya, mengangkat wajahnya yang cantik dengan kedua tanganku. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Nak. Seorang anak memang seharusnya mengkhawatirkan ayahnya. Tapi ingatlah, akar pohon jati yang paling tua sekalipun tidak akan pernah membiarkan dahan mudanya patah diterjang badai. Kau adalah alasanku bertahan, dan menjaga kehormatanmu adalah misi terakhir yang tidak boleh gagal. Kami masuk ke dalam rumah. Anjani segera melepaskan gaun putih itu, menggantinya dengan daster lusuh yang biasa ia pakai di rumah. Ia seolah ingin membuang semua memori tentang Antoni jauh-jauh. Namun di saat kami mulai merasakan ketenangan, sebuah mobil polisi desa berhenti di depan rumah. Seorang petugas turun dengan wajah cemas, membawa kabar bahwa beberapa pengawal setia Antoni yang melarikan diri terlihat menuju ke arah hutan di belakang rumah kami. Aku berdiri tegak kembali. Naluri singa tua itu kembali berdenyut di pelipisku. Anjani, masuk ke dalam kamar. Kunci pintu. Jangan keluar sampai Bapak memanggilmu. Aku mengambil sebuah senter dan sebilah kayu panjang yang sudah kuasah ujungnya. Aku tahu, sisa-sisa badai ini masih mencoba untuk mencakar. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka sampai ke ambang pintu. Aku melangkah keluar ke halaman belakang, tempat pohon-pohon jati berdiri tegak laksana barisan prajurit yang sedang berjaga dalam bisu. Udara malam mulai menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa dendam yang belum tuntas. Di kegelapan itu, aku tidak membutuhkan lampu senter untuk melihat. Mataku sudah terlatih untuk membaca gerakan angin dan patahan ranting yang tidak wajar. Aku merasakan kehadiran mereka. 3 orang bergerak dengan tergesa, membawa keputusasaan yang berbahaya. Mereka adalah orang-orang bayaran Antoni yang kini kehilangan tuan. Mencoba mencari pelampiasan atau mungkin menuntut balas atas kehancuran hidup mewah yang selama ini mereka nikmati dari uang haram. Aku berdiri diam di bawah naungan pohon jati tertua, membiarkan diriku menyatu dengan kegelapan, menjadi satu dengan alam yang telah melindungiku selama bertahun-tahun penyamaran. Keluar kau, Pak Tua. Sebuah suara parau memecah kesunyian. Gara-gara kau, kami jadi buronan. Kau pikir kau siapa bisa menghancurkan bos Antoni? Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku bergerak dengan sangat halus, seperti bayangan yang meluncur di atas air. Dengan sekali gerakan terukur menggunakan kayu panjang di tanganku, aku menjatuhkan salah satu dari mereka tanpa suara. Ia terjatuh bukan karena rasa sakit yang hebat,
melainkan karena titik sarafnya kulumpuhkan dengan presisi yang hanya dimiliki oleh seorang ahli bela diri taktis. Dua orang lainnya panik. Mereka mulai mengayunkan benda tumpul ke arah kegelapan, namun mereka hanya menghantam angin. Bagiku, ini bukanlah perkelahian. Ini adalah sebuah edukasi tentang kehormatan. Aku muncul di hadapan mereka, berdiri dengan sikap sempurna. Sinar rembulan yang menembus celah daun jati memperlihatkan tatapan mataku yang tak tergoyahkan. Kalian menyerang rumah seorang ayah, ucapku. Suaraku rendah namun bergetar seperti guntur di kejauhan. Di tempat ini, setiap jengkal tanahnya telah kusiram dengan doa. Kalian tidak akan bisa menang melawan sesuatu yang dijaga oleh keikhlasan. Jangan banyak bicara. Salah satu dari mereka merangsek maju. Aku hanya menghindar sedikit, membiarkan energinya terbuang sia-sia. Lalu dengan dorongan telapak tangan yang tenang, aku membuatnya terjungkal hingga terduduk. Aku tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan. Aku hanya memberikan tekanan yang cukup agar mereka menyadari bahwa meski aku tua, aku bukanlah mangsa. Aku adalah penjaga pintu yang takkan pernah runtuh. Melihat kawan-kawan mereka tak berdaya, keberanian mereka menguap seketika. Mereka melihat sosok di depanku bukan lagi tukang kayu, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan. Saat itulah, lampu-lampu polisi desa mulai terlihat mendekat dari kejauhan, menyapu hutan dengan cahaya biru dan merah. Pergilah. Serahkan diri kalian pada hukum yang adil, sebelum hukum alam yang mengambil alih. Ujarku sambil memunggungi mereka, menunjukkan bahwa aku sama sekali tidak merasa terancam. Mereka akhirnya menyerah tanpa perlawanan saat petugas datang mengepung. Aku kembali ke rumah dengan langkah yang tetap tenang, meskipun napasku sedikit memburu. Di ambang pintu belakang, aku melihat Anjani mengintip dari balik tirai dengan wajah yang penuh kekagungan sekaligus ketenangan. Aku meletakkan tongkat kayu itu di pojok ruangan. Malam ini, aku telah memenangkan satu lagi pertempuran kecil untuknya. Namun, di dalam hatiku, aku tahu bahwa pembersihan ini harus tuntas hingga ke akar-akarnya. Agar esok pagi, Anjani bisa menghirup udara tanpa rasa takut lagi. Aku duduk di kursi kayu favoritku, membiarkan keheningan malam menyelimuti kami berdua. Anjani datang membawakan segelas air hangat. Ia duduk di lantai, bersandar pada katiku, seolah ia ingin memastikan bahwa ayahnya benar-benar nyata dan masih berada di sana. Kami tidak banyak bicara. Kata-kata terasa terlalu ringan untuk beban kebenaran yang baru saja terungkap. Pak, bisik Anjani memejah kesunyian. Apakah setelah ini mereka akan membawa Bapak pergi lagi? Orang-orang berseragam tadi, mereka melihat Bapak dengan cara yang berbeda, seperti melihat seorang pahlawan yang baru saja pulang dari pengasingan. Aku mengelus rambutnya perlahan, merasakan kekhawatiran yang tulus dari putriku. Bapak sudah memilih jalannya, Nak. Menjadi pahlawan itu melelahkan. Jauh lebih damai menjadi tukang kayu yang bisa melihat putrinya tersenyum setiap pagi. Tapi, ada janji yang harus diselesaikan, agar tidak ada lagi Antoni-Antoni lain yang berani mengusik ketenangan orang-orang kecil seperti kita. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, sebuah ketukan pintu yang sangat sopan terdengar. Bukan ketukan kasar ala preman, melainkan ketukan yang ritmis dan penuh tata krama. Aku berdiri, membukakan pintu, dan mendapati seorang pria muda berseragam lengkap dengan tanda pangkat yang cukup tinggi berdiri di sana. Ia memberikan hormat paling tegak yang pernah kulihat selama 10 tahun terakhir. "Izin Panglima," ucapnya dengan suara bariton yang mantap. "Saya membawa surat keputusan dari pusat." Atas jasa Anda membongkar jaringan distribusi ilegal berskala nasional yang melibatkan pejabat tinggi, negara secara resmi mengembalikan seluruh kehormatan dan hak-hak Anda. Namun, ada permintaan khusus. Mereka menginginkan Anda kembali ke markas sebagai penasihat strategis. Aku menerima amplop putih itu, namun tidak segera membukanya. Di depanku, Anjani menatap surat itu dengan binar mata yang campur aduk antara bangga dan takut kehilangan. Ini adalah pilihan sulit,
kembali ke dunia yang penuh dengan kilau pangkat dan wewenang, atau tetap tinggal di rumah kayu ini, menjaga kenangan mendiang istriku dan menemani Anjani. Aku menatap pria muda di hadapanku, lalu beralih menatap bengkel kerjaku yang berantakan. Sampaikan pada mereka, jawabku dengan nada puitis yang tenang, bahwa singa yang sudah menemukan kedamaian di bawah pohon jati tidak akan mudah tertarik untuk kembali ke padang perburuan. Namun, jika negara membutuhkanku untuk memastikan hukum tabur tuai tetap tegak, aku akan memberikan pikiranku, bukan keberadaanku. Aku tetap di sini, rumahku adalah di mana putriku berada. Pria itu tampak terkejut, namun ia mengangguk penuh hormat. Ia tahu bahwa tidak ada perintah yang bisa memaksa seorang legenda yang sudah meletakkan senjatanya demi kasih sayang. Setelah ia pergi, aku mengajak Anjani keluar ke halaman, menatap langit yang kini bertabur bintang dengan sangat jernih. Lihatlah bintang-bintang itu, Anjani. Mereka bersinar tanpa harus berteriak siapa mereka. Begitu juga harga diri kita. Mulai besok, tidak akan ada lagi yang berani menghina rumah kayu ini. Bukan karena siapa ayahmu, tapi karena mereka tahu bahwa di sini ada cinta yang tak tergoyahkan. Anjani memelukku erat, dan untuk pertama kalinya setelah badai panjang ini, aku merasakan keikhlasanku telah berbuah manis. Namun, aku tidak menyadari bahwa di balik kejatuhan Anthony, masih ada satu rahasia besar yang akan mengejutkan kami berdua. Sebuah plot twist yang akan mengubah cara dunia melihat sejarah keluarga Sadewa. Rahasia itu tidak datang melalui pengumuman resmi pemerintah, melainkan melalui sebuah koper tua berwarna hitam yang dikirimkan oleh pengacara Anthony yang kini juga telah berbalik arah untuk bekerja sama dengan pihak berwajib. Pagi itu, saat matahari mulai menyinari sisa-sisa air mata di teras kami, koper itu diletakkan di meja kayu tempat biasanya aku menyeruput kopi. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen lama yang sudah menguning. Saksi bisu dari pengkhianatan yang jauh lebih dalam dari sekadar bisnis ponsel ilegal. Aku membacanya perlahan, dan tanganku yang biasanya stabil kini sedikit bergetar. Plot twist viral. Ternyata, Anthony bukanlah orang asing bagi keluargaku. Ayah Anthony, Tuan Mahendra, adalah sosok yang puluhan tahun lalu pernah menjadi rekan setimku di militer. Dialah orang yang menyebabkan unitku terjebak dalam misi gelap yang membuatku harus kehilangan identitas dan mati secara administratif. Mahendra membangun kekayaannya dengan mencuri dana operasional rahasia yang seharusnya milik negara. Dana yang ia gunakan untuk membangun dinasti distribusinya yang curang. "Bapak, ada apa?" tanya Anjani melihat ekspresiku yang berubah kaku. "Anjani, lihatlah ini." Suaraku berat, menahan gelombang emosi yang kembali meluap. Kekejaman Anthony padamu bukan hanya karena keserakahannya. Ayahnya sengaja mengincarmu, karena ia tahu kau adalah putriku. Mereka ingin menghancurkan apa yang tersisa dari hidupku agar rahasia pencurian besar di masa lalu tetap terkubur bersama si tukang kayu tua ini. Dunia maya mendadak gempar. Berita tentang penangkapan Anthony menjadi viral. Namun yang lebih meledak adalah terbongkarnya skandal masa lalu yang melibatkan Tuan Mahendra. Publik terkejut mengetahui bahwa seorang mantan birokrat terhormat ternyata adalah pengkhianat negara yang membangun kekayaannya di atas penderitaan rekan seperjuangannya. Foto rumah kayu kami yang sederhana disandingkan dengan rumah mewah Mahendra yang kini disita, memicu gelombang simpati dan amarah jutaan orang di seluruh negeri. Penyesalan terdalam kini menghujam keluarga Mahendra di balik jeruji besi. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka tidak sedang merundung seorang pria tua miskin, melainkan sedang memancing keadilan ilahi yang selama ini menunggu saat yang tepat untuk menagih hutang sejarah. Mahendra dari dalam selnya kirimkan sebuah pesan singkat melalui pengacaranya yang berisi permohonan ampun yang menyedihkan. Ia kehilangan segalanya, harta, nama baik, dan masa depan putranya, hanya karena ia takut pada bayang-bayang kejahatannya sendiri. Aku menutup koper itu dengan tenang. Keikhlasanku menerima caci maki mereka selama berhari-hari, ternyata adalah ujian terakhir sebelum tabir kebenaran ini tersingkap sepenuhnya. Tuhan tidak tidur,
Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk menunjukkan bahwa kebenaran yang dipendam selama puluhan tahun pun akan tetap menemukan jalan pulang ke permukaan. Sudah berakhir, Nak. Bisikku pada Anjani yang kini menatapku dengan pandangan baru. Bukan hanya urusanmu, tapi urusan ayah dengan masa lalu juga sudah selesai. Namun di tengah hiruk-pikuk keadilan yang sedang ditegakkan, aku menyadari bahwa penebusan sejati bukanlah tentang melihat musuh menderita, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan sisa hidup kita dengan hati yang bersih. Kebersihan hati itu kini diuji oleh ujian jenis baru, keriuhan dunia yang tiba-tiba memuja namaku. Cerita tentang singa tua di balik pintu kayu telah menjadi api yang merambat cepat di jagat maya, membuat jalanan desa kami yang biasanya sunyi, kini dipenuhi oleh orang-orang asing yang membawa kamera dan rasa ingin tahu yang meluap-luap. Mereka datang bukan untuk menghina seperti keluarga Antoni, melainkan untuk memberikan simpati yang menurutku terlalu berlebihan. Ada yang membawa bantuan, ada yang ingin bersuah foto dengan panglima tersembunyi, bahkan ada perusahaan besar yang menawarkan untuk merenovasi rumah kayu kami menjadi istana beton yang megah. Aku hanya berdiri di teras, menatap kerumunan itu dengan perasaan ganjil. Bagiku, kemewahan yang mereka tawarkan terasa seperti gangguan bagi kedamaian yang baru saja kudapatkan kembali. Bapak, banyak orang di luar yang ingin bertemu. Mereka bilang Bapak adalah pahlawan nasional yang dizalimi, ujar Anjani, wajahnya tampak bingung menghadapi perhatian dunia yang begitu masif. Aku tersenyum lembut, lalu mengajak Anjani duduk di bangku kayu yang masih menyisakan bau serbuk gergaji semalam. Pahlawan itu hanya sebutan bagi orang yang menyelesaikan tugasnya, Nak. Tugas Bapak adalah menjagamu, dan itu sudah selesai. Bapak tidak butuh medali atau rumah megah untuk merasa terhormat. Kehormatan itu ada di sini, di bawah atap yang bocor ini, tempat kita saling menguatkan saat badai datang. Di tengah keramaian itu, seorang wanita muda dengan pakaian sederhana mendekat ke pagar. Ia tidak membawa kamera, hanya membawa sebuah bungkusan kecil berisi bibit pohon jati. Ia meminta izin untuk bertemu, dan entah mengapa, naluriku menyuruhku untuk membukakan pintu. Ternyata, ia adalah putri dari salah satu prajuritku yang gugur dalam misi pengkhianatan Mahendra puluhan tahun lalu. Ia datang bukan untuk merayakan kemenangan, melainkan untuk mengucapkan terima kasih karena akhirnya nama ayahnya dibersihkan dari segala tuduhan kegagalan. Melihat air matanya, aku merasakan getaran yang jauh lebih kuat daripada saat aku melumpuhkan preman-preman Antoni. Disinilah letak penyesalan yang viral itu sebenarnya. Bukan hanya pada keluarga Antoni yang hancur, tapi pada kesadaran publik bahwa di balik setiap kebijakan dan angka-angka ekonomi, ada nyawa dan keluarga yang dikorbankan oleh keserakahan. Simpan bantuan kalian, ucapku dengan suara tenang namun tegas kepada kerumunan di depan pagar. Jika kalian benar-benar ingin membantu, bantulah anak-anak yatim dari para prajurit yang telah dilupakan. Jangan bangunkan singa ini dengan kemewahan. Biarkan ia kembali tenang dalam pelukan kayunya. Perlahan, satu persatu orang mulai membubarkan diri, menyisakan keheningan yang mulai kembali menyelimuti rumah kami. Namun, di saat aku mengira semua telah tuntas, sebuah kabar mengejutkan datang dari rumah sakit tempat Ibu Antoni dirawat karena serangan jantung akibat berita penangkapan suaminya. Ia memohon agar Anjani menjenguknya. Sebuah permintaan yang terasa seperti racun sekaligus ujian terakhir bagi keikhlasan yang selalu kukupuk. Anjani menatapku, mencari jawaban di mataku. Aku tahu, inilah momen di mana hukum tabur tuai akan menunjukkan wajahnya yang paling manusiawi. Pengampunan. Kehancuran keluarga Mahendra telah mencapai titik nadirnya. Kekayaan mereka disita. Nama mereka tercoreng. Dan kini sang nyonya besar yang dulu begitu angkuh, terbaring lemah di ranjang rumah sakit negara yang dingin. Tempat yang dulu ia sebut terlalu kotor untuk kakinya yang beralaskan sepatu sutra. Pergilah, Nak. Ucapku pelan sembari mengusap jemari Anjani. Bawakan ia air putih dan ketulusanmu. Bukan karena ia pantas mendapatkannya, tapi karena hatimu terlalu berharga untuk menyimpan kerikil kebencian. Anjani mengangguk, lalu berangkat menuju kota. Aku tetap di rumah, kembali memegang pahat kayu. Setiap sayatan pada kayu jati ini seolah mengikis sisa-sisa sesak di dadaku. Di rumah sakit, seperti yang diceritakan Anjani padaku nantinya, pemandangan itu sungguh memilukan. Ibu Antoni,
Wanita yang dulu menghina Anjani sebagai staf rendahan dan gadis miskin beruntung, kini tidak memiliki siapapun. Teman-teman sosialitanya menghilang, hartanya habis untuk membayar pengacara yang gagal, dan putranya sendiri mendekam di balik jeruji besi. Saat Anjani masuk ke ruang perawatannya, wanita itu hanya bisa menangis tanpa suara. Tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi kilau emas yang membungkus lehernya. Yang ada hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan menghadapi hari tua dalam kesunyian. Ia mencoba meraih tangan Anjani, meminta ampun atas segala lisan yang pernah melukai kehormatan keluarga kami. Penyesalannya viral bukan lewat media massa, melainkan lewat getaran suaranya yang memohon belas kasih dari orang yang pernah ia injak-injak. Aku tidak menyangka bahwa orang yang aku hina adalah satu-satunya yang datang membawakan air. Bisik Ibu Antoni dengan suara parau. Anjani, dengan segala kelembutan yang kutanamkan padanya, hanya tersenyum dan menyuapkan air itu. Bapak mengajarkan saya bahwa rumah yang sejati dibangun dari keikhlasan, Nyonya. Kami sudah memaafkan, karena menyimpan dendam hanya akan membuat rumah kami terasa sempit. Kabar tentang kunjungan Anjani ke rumah sakit itu segera tersebar luas. Publik yang tadinya ingin melihat keluarga Mahendra menderita lebih jauh, kini tertegun. Mereka belajar tentang sebuah kekuatan yang lebih besar dari sekadar pembalasan dendam, yaitu martabat. Video amatir yang diambil seseorang di rumah sakit memperlihatkan bagaimana putri seorang panglima tersembunyi tetap bersikap dermawan kepada musuhnya. Itu adalah pukulan telak bagi siapapun yang pernah meremehkan ketulusan orang-orang kecil. Malam itu, saat Anjani pulang, ia memelukku lebih lama dari biasanya. Kami duduk di teras, menyaksikan matahari yang tenggelam di balik hutan jati. Langit berwarna jingga keemasan, memberikan kedamaian yang tak terbeli oleh jutaan ponsel atau gedung pencakar langit manapun. Namun, di balik ketenangan itu, aku menyadari bahwa tubuh tuaku sudah mulai mengirimkan sinyal lelah. Tugas besar ini telah menguras sisa-sisa kekuatanku. Aku tahu, saatnya bagi singa ini untuk benar-benar menutup mata terhadap dunia luar dan fokus pada persiapan terakhir, memastikan Anjani siap melangkah di atas kakinya sendiri, tanpa bayang-bayang masa laluku yang penuh darah. Sebab penebusan dosa yang paling berat bukanlah memaafkan orang lain, melainkan memaafkan diri sendiri atas waktu yang hilang dalam penyamaran yang panjang. Aku menatap telapak tanganku yang mulai gemetar saat memegang cangkir kopi, sebuah tanda bahwa raga ini tidak lagi bisa berbohong pada usia. Selama bertahun-tahun, aku menghukum diriku sendiri dengan kesunyian, menjauhkan Anjani dari dunia yang seharusnya ia kenali, hanya karena aku takut bayang-bayang masa laluku akan menodai kesucian hidupnya. Kini, setelah badai meredah, aku merasa perlu membayar setiap detik yang hilang itu dengan kejujuran yang utuh. Anjani, panggilku, suaraku sedikit serak saat embun pagi mulai turun menyapa bengkel kayu kami. Bapak ingin menunjukkan sesuatu yang selama ini Bapak simpan di balik akar pohon jati besar di sudut ladang. Anjani mengikutiku dengan langkah penuh rasa ingin tahu. Kami berjalan menuju sebuah pohon jati yang paling tua, pohon yang bibitnya kutanam sendiri di hari ia dilahirkan. Di bawah akarnya yang menonjol, aku menggali sebuah kotak kayu kecil yang terbungkus kain mori putih. Di dalamnya bukan berisi emas atau dokumen rahasia militer, melainkan surat-surat tulisan tangan mendiang ibunya yang selama ini kusembunyikan agar ia tidak merasakan kepedihan yang sama denganku. Ibumu dulu selalu berpesan, ucapku sambil memberikan surat-surat itu padanya, bahwa menjadi anak seorang prajurit berarti harus siap memiliki hati seluas samudra. Bapak minta maaf karena selama ini membiarkanmu hidup dalam ketidaktahuan, membiarkanmu merasa kita lemah, sehingga kau harus mengorbankan diri pada pria seperti Antoni. Anjani membaca surat-surat itu dengan air mata yang mengalir perlahan. Ia baru menyadari bahwa kemiskinan yang kami jalani selama ini adalah pilihan sadarku untuk menjauh dari uang-uang panas yang pernah ditawarkan padaku di masa lalu. Ia menyadari bahwa ayahnya bukan tidak punya apa-apa, melainkan memilih untuk tidak memiliki apapun agar memiliki hati yang merdeka. Inilah penebusan dosaku, memberikan pengertian padanya bahwa kehormatan tidak pernah terletak pada apa yang kita pakai, tapi pada apa yang kita tolak demi prinsip. Viralnya kisah kami kini berubah arah,
bukan lagi tentang aksi penyelamatan dramatis, melainkan tentang filosofi hidup seorang ayah yang memilih menjadi orang biasa demi nilai-nilai luhur. Orang-orang mulai merenung bahwa di balik pintu kayu yang lapuk mungkin tersimpan harta karun kebijaksanaan yang jauh lebih berharga daripada gedung pencakar langit. Namun di tengah kedamaian ini, aku mulai merasakan sesak yang berbeda di dadaku. Bukan sesak karena amarah, melainkan sesak karena panggilan alam yang semakin dekat. Aku mulai mengajarkan Anjani cara merawat ladang jati ini, cara memahami serat kayu, dan cara berdiri tegak meski dunia mencoba menumbangkannya. Aku menyiapkan segala administrasi tanah rumah ini agar benar-benar bersih atas namanya, sebuah persiapan sunyi sebelum singa tua ini benar-benar kembali ke peraduannya. "Pak, kenapa Bapak bicara seolah-olah akan pergi jauh?" Tanya Anjani suatu sore, suaranya mengandung nada kecemasan yang mendalam. Aku hanya tersenyum, menatap langit yang mulai jingga. Bapa tidak pergi, Nak. Bapa hanya sedang bersiap untuk pindah dari raga ini ke dalam setiap doa dan tarikan nafasmu. Tugasku hampir usai, dan melihatmu menjadi wanita yang kuat dan pemaaf adalah pencapaian tertinggi dalam karir militer dan hidupku. Aku tahu, waktu adalah satu-satunya musuh yang tidak bisa kukuliti atau kukalahkan dengan strategi sehebat apapun. Tapi aku tidak takut, karena aku sudah menanam benih kebaikan di tanah yang subur, dan aku yakin benih itu akan tumbuh menjadi hutan jati yang baru, yang jauh lebih kuat dan lebih teduh. Malam itu, udara di desa kami terasa lebih dingin dari biasanya, seolah alam sedang ikut berbisik menyiapkan perpisahan yang agung. Aku duduk di bangku kerja kayu yang sudah menemaniku selama 10 tahun penyamaran, memegang sebuah pahat kecil untuk menyelesaikan ukiran terakhir, sebuah wajah malaikat yang sangat mirip dengan Anjani. "Bapa, tidurlah. Ini sudah lewat tengah malam." Suara Anjani terdengar lembut dari ambang pintu bengkel. Ia menyelimuti bahuku dengan kain sarung tua, namun ia terhenti saat melihat tanganku yang kini benar-benar lemah, tak sanggup lagi memahat garis yang lurus. Aku menoleh dan menatapnya dengan pandangan yang paling teduh yang bisa kuberikan. "Nak, singa tidak pernah takut pada malam. Karena di dalam kegelapan itulah, ia belajar untuk lebih tajam melihat cahaya. Kemarilah, duduklah di samping Bapak untuk terakhir kalinya dalam suasana kerja seperti ini." Anjani duduk bersimpuh di sampingku. Aku menyerahkan sertifikat tanah rumah ini yang kini sudah resmi atas namanya, tanpa ada lagi embel-embel utang atau jerat hukum dari keluarga Mahendra. Aku juga menyerahkan sebuah kotak kecil berisi lencana kehormatan yang dulu pernah kusembunyikan di dasar peti. Simpan ini, bukan untuk kau pamerkan, tapi untuk mengingatkanmu bahwa kehormatan itu berat, dan ia hanya bisa dipikul oleh punggung yang jujur. Di luar, bintang-bintang tampak begitu dekat, seolah sedang menjemput jiwa yang sudah lelah dengan peperangan dunia. Aku bercerita padanya tentang hukum tabur tuai yang kini telah tuntas. Antoni dan ayahnya telah kehilangan segalanya. Namun kita, yang semula dianggap tidak punya apa-apa, justru memiliki segalanya karena kita memiliki keikhlasan. Inilah penebusan dosaku yang terakhir, memastikan bahwa putriku tidak akan pernah merasa rendah diri lagi, meski ia hanya tinggal di sebuah rumah kayu yang mulai lapuk. "Pak, Anjani ingin Bapak tetap di sini, melihat Anjani menikah dengan pria baik nanti, melihat cucu Bapak bermain di sini." Isaknya, membenamkan wajahnya di pangkuanku yang kasar. Aku mengusap kepalanya dengan sisa tenaga yang ada. "Bapak akan selalu ada di sini, Anjani. Di setiap serat kayu rumah ini, di setiap desir angin di hutan jati kita, dan di setiap keputusan bijak yang kau ambil nanti. Rumah bukanlah tentang siapa yang tinggal di dalamnya, tapi tentang nilai-nilai yang tetap hidup meski penghuninya sudah tiada." Napas pernapasanku mulai terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini kupikul di pundak sebagai seorang panglima dan seorang ayah yang terancam, perlahan-lahan diangkat oleh tangan yang gaib. Aku merasa damai. Tidak ada lagi musuh yang harus dikejar.
Tidak ada lagi rahasia yang harus dijaga. Semua sudah terang benderang. Saat fajar mulai menyapa dengan garis merah di ufuk timur, aku meminta Anjani untuk membukakan pintu depan rumah kayu kami lebar-lebar. Aku ingin melihat matahari terakhirku dari tempat aku pertama kali memulai hidup baruku sebagai tukang kayu. Aku menyandarkan kepalaku pada sandaran kursi jati buatanku sendiri, memejamkan mata dengan senyum yang sangat tulus. Anjani, jagalah rumah ini, bisikku lirih, hingga suaraku menyatu dengan suara kokok ayam di kejauhan. Aku membiarkan jiwaku terbang melintasi hutan-hutan jati, melewati memori medan perang, hingga akhirnya mendarat di pelukan keheningan yang abadi. Singa tua itu akhirnya benar-benar tidur, bukan karena kalah, tapi karena ia telah memastikan bahwa kandangnya sudah aman, dan putrinya sudah menjadi ratu di atas kakinya sendiri. Di kursi jati itu, aku tertidur dengan wajah yang begitu tenang. Wajah seorang pria yang telah melunasi seluruh utang hidupnya kepada negara, keluarga, dan Tuhan. Berita kepergianku meledak lebih dahsyat daripada berita penangkapan keluarga Mahendra. Ribuan orang datang dari berbagai penjuru. Bukan hanya warga desa yang mengenaliku sebagai Budi si tukang kayu, tetapi juga deretan mobil hitam berplat nomor khusus yang membawa para petinggi negara dan mantan rekan-rekan seperjuanganku. Jalanan desa yang sempit dipenuhi karangan bunga. Namun, sesuai wasiatku yang kutitipkan di saku jaket, tak ada upacara kemewahan. Aku hanya ingin pulang ke tanah di belakang rumah, di samping makam istriku, di bawah naungan pohon jati yang kutanam sendiri. Bapak adalah pahlawan yang sebenarnya, bisik seorang pria berseragam bintang 2 yang berdiri di depan liang lahatku, sembari memberikan hormat terakhir yang diikuti oleh puluhan prajurit lainnya. Tembakan salvo memecah langit, memberikan penghormatan bagi panglima tersembunyi yang memilih kesederhanaan di atas kekuasaan. Anjani berdiri di sana, tidak lagi dengan daster lusuh atau gaun putih penuh air mata. Ia mengenakan pakaian hitam yang rapi, berdiri dengan kepala tegak, memancarkan wibawa yang selama ini hanya kusembunyikan di balik kulit tuaku. Ia tidak lagi tampak seperti gadis yang bisa diinjak-injak oleh orang-orang seperti Antoni. Di tangannya, ia memegang lencana perunggu tua itu. Namun, ia memegangnya bukan sebagai perhiasan, melainkan sebagai kompas hidupnya. Penutup yang dramatis. Setahun kemudian, rumah kayu kami telah berubah menjadi Sanggar Jati Sadewa, sebuah tempat di mana anak-anak yatim dan orang-orang tak mampu belajar menjadi pengrajin kayu yang berintegritas. Anjani mengelola warisan itu dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ia menggunakan sisa dana kompensasi negara yang baru cair untuk membangun pendidikan bagi masyarakat. Membuktikan bahwa dermawan bukan hanya soal memberi uang, tapi soal memberi harapan. Antoni dan ayahnya, dari balik terali besi, hanya bisa menyaksikan melalui layar televisi kecil bagaimana putri si tukang kayu kini dihormati oleh seluruh negeri. Penyesalan mereka menjadi abadi. Mereka pernah memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga besar yang terhormat. Namun mereka memilih menjadi perampok bagi harga diri orang lain. Mereka kehilangan segalanya, sementara Anjani mendapatkan segalanya, karena ia memiliki hati yang ikhlas menerima caci maki demi mencintai ayahnya. Di sore hari yang tenang, Anjani sering duduk di kursi jati yang dulu menjadi tempatku mengembuskan napas terakhir. Ia sering memandang ke arah hutan jati yang kian rimbun. Ia merasa bahwa meski ragaku telah tiada, setiap hembusan angin yang menggoyangkan daun jati adalah suaraku yang membisikkan doa pelindung untuknya. Hukum tabur tuai telah tertulis dengan tinta emas. Siapa yang menanam kasih di tanah yang penuh air mata, ia akan memanen kemuliaan yang takkan pernah layu oleh waktu. Singa itu mungkin telah pergi, namun aumannya tentang kebenaran akan tetap bergema di setiap sudut rumah kayu itu selamanya. Kisah Pak Budi dan Anjani mengajarkan kita bahwa harta bisa dicari, namun kehormatan dan kasih sayang orang tua adalah sesuatu yang jika hilang,
tak akan pernah bisa dibeli kembali. Anthony dan keluarganya telah memanen badai dari angin kesombongan yang mereka tabur. Sementara Anjani, dengan keikhlasannya, justru mewarisi kemuliaan yang jauh lebih besar dari sekadar uang. Ingatlah, hukum tabur tuai tidak pernah salah alamat. Jika hari ini Anda merasa kecil dan terhina, tetaplah berbuat baik, karena Tuhan sedang mempersiapkan waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Klik tombol like jika Anda setuju bahwa kasih sayang anak perempuan kepada ayahnya adalah harta yang tak ternilai. Tulis di kolom komentar, menurut Anda apa balasan yang pantas bagi anak yang berani menghina orang tuanya sendiri? Dan jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi lainnya hanya di Suara Kehidupan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di kisah luar biasa berikutnya.